Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberi kita nikmat yang tiada tara, kita manfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Kalaupun sudah tahu, sudah ada di dalam diri kita ilmunya, maka kita anggap ini sebagai pengingat yang tentu sangat bermanfaat bagi kita. Mitra Persada, hari ini kita akan membacakan tafsir Al-Jalalain surat Ar-Ra'd ayat 36 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Walladzina nal utawi wong akeh ataina kang maringi sapa ingsun Allah hum ing alladzin maringi alkitab ing kitab ad-din alladzina orang-orang ya, ka Abdillah bin Salam. Jadi orang yang kami beri Alkitab seperti Abdullah bin Salam, yaitu kitab Taurat. Wa ghairihi lan liyane Abdullah bin Salam min mu'minil yahudu, dari orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, iku yafrahuna podo bungah kabeh sapa alladzin bima kelawan barang unzila kang den turunake apa ma ilaika maring sira. Mitra Persada, pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang-orang dari Yahudi yang beriman, orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, itu merasa gembira dengan kitab suci Al-Quran limuwafaqati ma indahu, karena kecocokan dari Al-Quran itu terhadap apa yang ada di sisi mereka, yaitu kitab Taurat dan Injil juga. Jadi orang yang memang mendapat petunjuk dari ahli kitab yang sudah masuk Islam ini merasa gembira sekali dengan datangnya Kanjeng Nabi, lahirnya Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi, dan juga diturunkannya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Isinya itu cocok dengan kitab suci mereka yang dulu. Memang ada kewajiban bagi Yahudi atau Nasrani, ketika Kanjeng Nabi sudah diutus, mereka ada kewajiban untuk masuk Islam, mengakui Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah, Al-Quran sebagai kitab suci gitu. Tetapi jumlahnya mungkin lebih sedikit dibanding yang tetap dalam keyahudian atau kenasronian mereka, dibanding orang-orang yang mau beriman. Jadi yang mau beriman ini lebih sedikit dibanding yang tidak mau beriman. Wa minal ahzabi lan iku tetep setengah saking piro-piro kelompok
alladzina tahazzabu alaika bil muadah, kelompok-kelompok yang sengaja melakukan permusuhan kepadamu Muhammad, minal musyrikina rupane saking wong-wong musyrik, wal yahudi lan Yahudi, man utai wong yungkiru kang ingkar sapa man ba'dahu ing setengahe ma kadzikrir rahmani wa ma atal qasosi. Jadi sebagian dari orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi itu, yaitu orang-orang yang musuh itu ya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi gitu ya, itu ada orang yang ingkar terhadap isinya Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan sebagian dari keburukan orang-orang Yahudi ya. Di surat Al-Baqarah itu ngeyel, suruh membunuh menyembelih sapi betina, tanya gini tanya gitu, ngeyel. Sebagaimana ketika Nabi Musa masih diutus, mereka itu barusan saja selamat dari kejaran Fir'aun. Begitu melihat ada patung, mereka minta kepada Nabi Musa, ij'al lana alihah, jadikan atau buatkan kami itu berhala-berhala. Barusan selamat dari kerja. Jadi harusnya bersyukur pada Allah, takut kepada Allah, tidak menyembah patung, malah minta dibuatkan patung. Nah, ini perilaku Yahudi. Kemudian perilaku yang lain, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami akan, ini yang mengucapkan adalah Yahudi dan Nasrani, wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti yang dikasih, orang-orang yang terkasih. Wa ahibba'u, dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran disebut qul falima qataltum, qul falima qataltum, katakan Muhammad, tetapi kenapa, katakan begini, tetapi kenapa kalian bunuh nabi-nabi, nabi-nabi mereka, nabi-nabi kalian? Katanya kalian anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, tapi kenapa kalian membunuh utusan Allah? Ini tidak sinkron. Pengakuan seperti itu tidak benar, karena kalian membunuh para nabi, seperti membunuh Nabi Zakaria ya, membunuh Nabi Yahya, mengejar Nabi Isa. Ini kan perilaku yang tidak benar. Qul innama umirtu, kul dawuh Nabi Muhammad, innama umirtu, angin pestine den perintah sapa ingsun, fima ing dalam barang unzila kang den turunake apa ma ilayya maring ingsun, an a'budallah, ai bi an a'budallah, kelawan yen to nyembah sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Nah, di antara isi Al-Qur'an itu kan perintah menyembah Allah. Nah, itulah di antara yang tidak disetujui atau yang diingkari oleh orang Yahudi. Mereka menyembah siapa? Uzair ya. Wa qalatul yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Yahudi bahwa Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasaral masih ibnullah. Nasrani mengatakan Nabi Isa atau Al-Masih itu adalah anak Allah. Nah, ini tidak benar. Nah, yang benar adalah isi Al-Quran itu ajaan untuk menyembah Allah. Wala usrikalan ora nyekutokake ingsun bihi kelawan Allah ya ilaihi maring Gusti Allah, ad'u nyembah utawa ngajak ingsun, wa ilaihi lan maring Gusti Allah ma'abi nggon bali ingsun ai marji'i.
Nah, itu yang benar isinya Al-Quran, diantaranya perintah menyembah Allah. Dan ini ada yang diwujudkan dalam bentuk kisah-kisah ya. Kisahnya Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah, mereka malah menyepelekan, mengolok-olok Nabi Nuh bikin perahu. Anaknya sendiri yang Kan'an itu, ayo naik perahu, hari ini ndak ada yang selamat kecuali yang ikut perahu saya. Wah, anaknya tetap membangkang, akhirnya tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim, wah itu banyak surat-surat yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dakwahnya kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada kaumnya, kepada penguasa di zamannya, ya, kepada orang lain lagi, kepada tamu, komunikasi beliau dengan tamu. Itu semua adalah ajakan untuk menyembah kepada Allah, kecuali yang tamu. Kalau tamu ini adalah justru kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang dinamakan Ishak bin Ibrahim. Wala usyrika bih, dan juga memerintahkan agar aku tidak menyekutukan Allah. Hanya kepadanya aku menyembah dan hanya kepadanya aku akan kembali. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu ya isinya banyak sekali ya perkaranya. Ya, ada yang tentang kebenaran sesembahan kepada Allah ya. Misalnya Nabi Musa ya termasuk ajakannya menyembah Allah. Kemudian karena musuhnya ini melawan atau menentang, beradulah. Adu itu ketika sihir sedang marak-maraknya. Kemudian Nabi Isa sampai Allah dialog kepada Nabi Isa, atattakhidhu Allah ya Isa benamanya mah ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau mengatakan pada kaummu, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Jawab Nabi Isa, oh tidak, saya tidak pernah mengajak seperti itu. Kalau aku pernah mengatakan begitu ya Allah, tentu engkau sudah mengetahui. Ta'lam ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsi. Engkau mengetahui isi hatiku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Kula Gusti, kula niku namung ngajak kepada kaum kula niku supados nyembah Gusti Allah, nyembah panjenengan Tuhan kula lan Tuhane kaum kula. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Menawi panjenengan nyiksa tiang-tiang sing boten nyembah jenengan niku ya pancen mereka adalah kawula jenengan, sak kersa panjenengan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka sungguh engkau maha perkasa. Wah, ini pensifatan Nabi Isa kepada Allah begitu tingginya. Terserah Allah mengampuni, itu haknya Allah, menyiksa juga, tapi merupakan bagian dari istilahnya membujuk. Kalau mereka engkau siksa, mereka hamba engkau, terserah engkau bisa menyiksa mereka karena kesalahannya tentunya. Tapi kalau engkau mengampuni, maka engkau maha perkasa, maha bijaksana. Boleh saja mengatakan begitu kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali sifat-sifat murahnya Allah dibanding sifat-sifat yang
istilahnya mengancam, menyiksa dan seterusnya. Wa kadzalika lan semono uga wa kadzalikal inzal semono uga penurunan kitab Al-Qur'an anzalna nurunake sapa ingsun hu ing Al-Qur'an ayil Qur'ana hukman kelawan dadi hukum Arabian kang bangsa Arab kang berbahasa Arab bil lughatil Arab tahkumu bihi bainan nas kang iso ngukumi dengan Al-Qur'an itu di antara manusia. Mitra Persada, di era sekarang ini ya, era komunikasi, alat komunikasi begitu canggih ya, kita ngirim satu kalimat di share di grup itu grup itu semua menerimanya asal ada pulsanya ya. Tetapi komunikasi seperti itu tetap tidak bisa menolak atau meniadakan kemungkinan adanya perbedaan. Nah, ini adanya perbedaan. Makanya di Al-Qur'an disebutkan kalau kita berbeda pendapat, kalau adu argumen, supaya adu argumen yang bagus, tidak itu contohnya adalah adu argumen antara Nabi Ibrahim dengan raja. Yang disebutkan raja itu bernama Raja Babylon saat itu ya. Nabi Ibrahim ketika disalahkan, dipojokkan, Nabi Ibrahim tidak membalas dengan keburukan. Jadi wah ini sesembahan kami dikepruk ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sebagai khilah, sebagai strategi. Boleh strategi seperti itu, boleh. Strategi supaya apa? Mereka nanti akan tahu bahwa yang mereka sembah yang dikepruk itu tidak bisa memberi manfaat. Itu loh, kapaknya ada di anu. Coba tanyakan kalau mereka bisa berbicara. Loh, lah itu kan tidak bisa ngomong kok suruh bertanya. Nah, Nabi Ibrahim itu diberi kesempatan untuk menjelaskan. Lah itu yang tidak bisa ngomong, tidak bisa menolong diri sendiri. Apa bisa mereka memberi manfaat kepada kalian? Nah, itu sesembahan yang keliru. Nah, di situ. Itu ajakan Nabi Ibrahim dengan argumen. Karena biasanya kalau penguasa, orang yang kuat itu terpojok, itu yang dikerjakan adalah pemberian hukuman fisik. Nah, itu terjadi. Nabi Ibrahim dibakar. Karena Nabi Ibrahim itu utusan Allah, ya diselamatkan oleh Allah. Qul ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kuni bardan, jadilah dingin, wasalaman dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kalau dingin saja, bisa membeku Nabi Ibrahim. Tapi dingin yang menyelamatkan. Jadi api itu bisa dingin atas kersane Gusti Allah. Jadi api itu bisa dingin bagi orang yang seperti Nabi Ibrahim. Nah, ini Allah menyelamatkan ketika musuh itu sudah kalah segalanya, memakai kekuatan fisik. Nabi Musa juga begitu, gitu ya. Sampai terpojok di Laut Merah. Kemudian idrib bi'asokal bahar gitu. Sudah, pukulkan tongkatmu itu ke laut merah. Tapi lautnya ya seperti laut kita lah, bukan merah begitu. Ternyata jadi jalan. Karena kataudil azim, seperti gunung. Dua sisinya itu seperti dua sisi yang berbentuk gunung yang azim, yang besar. Nabi Musa karena sudah terpojok, maka diberi mukjizatnya, tongkatnya itu bisa membelah lautan. Jadi Allah tidak akan tinggal diam membela kekasih-kekasihnya, membela orang-orang yang taat kepadanya. Nah, ini salah satu pelajaran yang bisa diambil. Kemudian wala init tabakta lan yakti lamun melu sapa sirahe Muhammad ahwa ahum
ing pira-pira karepe wong-wong kafir, ayil kufari fi ma yad'unaka ilaihi min millatin fardhon. Kalau kamu mengikuti ajaan mereka menyembah selain Allah, ba'dama sause barang jaa kang nekani ka ing sira minal ilmi, rupane saking ilmu bitauhid lan tauhid, malaka mongko ora ana iku kedue sira minallah saking Gusti Allah, miwaliyin saking sapa miwaliyin saking zat kang lindungi, nasirin zat kang nulungi, walawakin lan ora no zat kang ngreksa kang joko, manien min azabi kang nyegah dari siksaan Allah. Demi engkau Muhammad, demi sesungguhnya jika engkau mengikuti ajaan mereka yaitu tidak menyembahku, setelah engkau sudah diberitahu tentang ilmu yang larangan untuk menyembah selainku, ilmu tentang tauhid, maka niscaya tidak ada selain Allah itu seorang pun yang bisa menolongmu, tidak ada seorang pun yang bisa menjagamu atau menolak dari siksaan Allah. Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Kanjeng Nabi. Jadi contoh utamanya dicocok sakpole. Hei Muhammad, seandainya, bahkan ada lam taukid kan di sini. Sungguh jika engkau mengikuti ajaan mereka untuk tidak menyembahku, setelah engkau tahu bahwa itu tidak boleh, niscaya engkau tidak akan menemukan selain Allah itu orang yang menolong dan orang yang menolak siksaan Allah. Nah, apalagi kepada kita umatnya Kanjeng Nabi, ya tentu sama. Tidak ada yang bisa menolong dari siksaan Allah, tidak ada orang yang menolong, yang melindungi kita. Jadi kalau kita ini, pelindung kita adalah keimanan kita ini. Keimanan kita ini dan amal soleh kita ini melindungi dari siksaan Allah. Banyak kan orang yang karena kesabarannya yang tinggi itu tidak mempan ditenung, disihir, karena sabarnya tinggi, tidak punya emosi, jadi sabar, tidak bisa, nggak tedas. Ini kan penolong mitra bersada. Kemudian wanazala lama ayyaruhu bikasrotin nisa. Jadi ada ayat yang turun berkaitan dengan banyaknya istri Kanjeng Nabi. Walaqad arsalna dawuh walaqad arsalna lan yakti teman-teman wus ngutus sapa ingsun rusulan ing pira-pira utusan min qablika saking sadurunge sira, wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun lahum kedue rusulan azwajan ing pira-pira bojo, wa dzurriyyatan lan pira-pira keturunan, auladan wa anta misluhum, pira-pira anak dan engkau Muhammad ya seperti mereka. Jadi kalaupun Kanjeng Nabi itu punya istri banyak, itu para nabi sebelumnya juga sudah melakukan. Dan Kanjeng Nabi itu beristri banyak itu bukan gadis-gadis masih muda-muda, enggak. Yang muda itu hanya Siti Aisyah. Selainnya itu janda-janda sudah tua-tua. Artinya tidak karena keinginan jasmani semata. Jadi mereka itu suaminya ada yang meninggal karena perang, dan mereka dari suku-suku yang bermacam-macam. Ini sangat berguna untuk dakwahi Kanjeng Nabi. Dakwahnya Kanjeng Nabi itu bisa berhasil diantaranya dengan memperistri wanita-wanita setempat. Tapi memperistrinya itu bukan karena apa-apa, karena memang membantu, menolong, karena mereka sudah janda, mereka sudah tua, begitu. Wa makana lan ora ana li rasulin kedue utusan minhum saking rusulan
ayatiya ing yen to nekaake sapa rasul bi ayatin kelawan ayat illa bi idznillah kejaba kelawan izine Gusti Allah li annahum abidun marbubun, karena mereka adalah seorang hamba. Likulli ajarin kedue saben-saben wektu muddatin kitabun utawi tulisan catatan maktubun, terus catatan fihi tahdiduhu, yang di dalam catatan itu ada penjelasan tentang akhir dari masa dari seseorang. Jadi tidak ada seorang utusan itu membawa suatu ayat atau bukti kecuali atas izin Allah, dan masing-masing masa itu ada catatan akhirnya, akhir dari masa itu. Yamhum busak sapa Allah Gusti Allah ma ing barang yasa'u kang ngersakaken sapa Allah, wa isbitulan netepake sapa Allah minal ahkami saking pira-pira hukum, wa ghairi halan liyane ahkam, wa indahu lan ono ngarsane Gusti Allah ummul kitabi utawi asline kitab, ibuke induke kitab, la yataghayyaru minhu syai'un, tidak ada yang bisa mengubah kecuali Allah, karena itu sudah wa huwa ma katabahu fil azal, sejak zaman azali seperti itu. Jadi Allah itu bisa menghapus apa yang dikehendaki dan bisa menetapkan sesuai kehendaknya. Di dalam ajaran kita itu ada yang namanya takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mubrom itu yang tidak bisa diubah. Takdir mu'allaq itu ada yang bisa diubah. Jadi yang bisa diubah seperti doa itu bisa menolak bala, ya, sedekah itu bisa menolak bala. Itu dengan sedekah, dengan berdoa, dan dengan berdoa Allah bisa menggagalkan atau menghapus yang sedianya kita mendapatkan musibah. Inilah mitra persada, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah dan kemudahan-kemudahan di dalam urusan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.